So fams, how are you? Back with Ananda in this new monthly reading April 2022. Apa kabar semua? Semoga sehat ya. Oke, kita akan lihat energi generalnya dari semesta, energi karir, studi, cinta, dan mungkin dapat info tentang perkembangan spiritual ya. Sebelum aku buka open nih, apa temanya bulan April ini, mungkin ada beberapa orang yang memilih tanpa ada indikator, sambil ngelatih intuisi ya. File nomor 1, file nomor 2. Coba. Percayakan intuisimu untuk yang baru terutama, sambil ngelatih ya. Oke, sekarang untuk mempermudah memilih, aku akan open kartunya dan tambah kristal. Oke, kita masukin sekarang. Tada! Sudah terbuka. Kita deketin supaya lebih jelas. File nomor 1 ada indikatornya healer. Angkanya 14 atau numerologinya 1 tambah 4 sama dengan 5 ya. Ini shaman atau penyembuh. Numite batunya. Kalau di sini ini ada black tourmaline, fungsinya untuk pemurnian, untuk buat kita menapak di bumi sama perlindungan. Mirip-mirip sih sama itu obsidian. Oke. Ini satu. Kartu kedua ini ada retreat atau mundur. Mountain, gunung, green calcite dengan numerologinya 2 tambah 4 sama dengan 6. 5, 6. Tetap ya berurutan. Canggih. Oke. Kristalnya sendiri adalah obsidian. Ini untuk perlindungan juga, untuk pemurnian juga, dan untuk napak. Kadang-kadang itu yang buat aku suka ketukar tourmaline sama obsidian, karena mirip-mirip. Mereka sama-sama hitam kebanyakan, dan fungsinya juga sama. Alright guys, untuk yang butuh waktu lebih lama silahkan pause sekarang dan percayakan sama intuisi kamu ya. Dan yang baru gabung di channel aku, pilih kartu itu, nanti ada timestamps. Saat kamu udah milih 1 atau 2, ada timestamps di kolom deskripsi dan juga di komentar yang aku pin. Di situ kamu tinggal pencet angka warna biru, langsung lompat nanti ke pilihan kamu. Alright guys, gak lama-lama lagi, kita mulai reading April 2022. See you on your timestamps. Hai, file nomor 1 yang pilih healer dengan black tourmaline. Kita letakkan dulu di sini ya. Kita lihat dari semesta, energi generalnya. Tidak baca reverse, masih dalam sign tidak baca reverse, dan intuisiku juga setuju. Aku udah nangkep misi jiwa. Banyak yang lagi bingung misi jiwa dan lain-lain nih. Oke. Emperor. Four of Swords. Iya benar berarti. Temperance. Page of Wands. Five of Cups. Benar-benar banyak yang lagi bingung sama arah hidup ya. Di sini untuk yang sekolah, yang mau masuk ke tahap selanjutnya, lagi mikir banget apa ya jurusannya, IPS apa IPA, S2 apa enggak, S3 apa enggak, STLR apa enggak. Untuk yang udah punya karir, terutama kalau karir kamu di bidang pemerintahan, mungkin kamu lagi mikir ya tentang gimana menyeimbangkan atau
kamu pegang karir itu, tapi juga membuka panggilan yang sedang tidak jelas di dalam batin kamu. Kayak kamu ngerasa ada yang kurang, belum lengkap. Beberapa kuat kepanggil ke healer. Lagi ngebahas itu, tiba-tiba tetangga aku berisik banget mau ada tamu. Blablabla, aku harus nunggu. Dan aku tahu itu tidak kebetulan. Banyak yang gak sabar di sini untuk buka misi jiwanya. Dan apapun yang kamu lakukan saat kamu belum punya satu modal ini, gak bakal kebuka misi jiwanya. Kesabaran, ketenangan, gak bakal dibuka. Ingat, saya buka misi jiwa ini 4 tahun. Dari kejadian lupus sampai 2018, berarti sekitar 3 tahun ya. 3 tahunan, baru jelas. Dan ini udah ada yang buru-buru banget. Ini yang gak boleh. Pelajarannya adalah untuk jadi emperor kamu harus punya kualitas. Dan kualitas yang dibutuhkan untuk membuka panggilan hidup, milih jurusan, dan lain sebagainya adalah ketenangan, keseimbangan. Kenapa buru-buru? Saya ngerasa ada penyesalan dari masa lalu. Makanya itu yang membuat kamu, biasanya orang seperti ini akan sangat semangat 45. Ya, semangat banget Page of Wands ya. Karena lagi gede-gedenya nih kekuatan. Sudah tahu dia berbakat jadi emperor, atau sudah tahu dia pasti dibutuhkan di bidang tersebut. Tapi dia tidak tahu apa itu bidangnya. Karena memang harus punya kualitas ini dulu. Kualitas pengetahuan, emperor ya, kekuatan, stabil tuh di kekuatan, kualitas bisa istirahat, bisa meditasi, bisa seimbang, bisa sabar, bisa ada di kualitas yang cukup seimbang antara yin yang, masculine feminine. Terus Page of Wands, niatnya tidak berubah. Itu kualitas membuka misi jiwa. Kalau masih belum lengkap persyaratannya, memang akan ditutup. Karena itu pelajaran juga. Saya bilang misi jiwa itu salah satu takdir orang awaken ya. Dan akhirnya banyak yang karena buru-buru ngambil sesuatu yang udahlah, mumpung lagi rame di sini ke situ. Yang kayak gitu biasanya nggak bertahan lama. Baru nanti kebuka lagi. Karena memang untuk membuka ini harus pelan-pelan. Bukan latah. Bukan kedorong sesaat. Satu hal, itu misi jiwa kamu kalau itu tetap menetap di hati kamu lama. Saya tuh udah ada panggilan bantu orang lain itu udah hampir seumur hidup saya. Lebih gede lagi waktu kejadian lupus. Tapi saya sabar sama caranya. Saya nikmati dulu keseimbangan saya setelah melawan penyakit mematikan. Tuh, situ di 2018 sudah waktunya. Jeder. Gitu. Tidak bisa dipaksakan. Semakin dipaksakan, semakin dijauhkan. Karena kualitas yang dibutuhkan adalah sabar. Karena memang gak boleh kita memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Masih SD sudah ingin tingkat SMP. Kerjanya, tapakin aja dulu. Kalau bisa napakin tanpa masuk ke misi jiwa, itu udah bisa sampai kuliah. Jadi kamu udah lebih kuat. Misi jiwa kamu SMA misalnya tingkatnya, pelajaran kamu secara personal sudah sampai kuliah. Di situ baru kuat nopang misi jiwa. Yang gak kuat, ketarik sama komersialisme, ketarik sama kuantitas, ketarik sama hasutan-hasutan kegelapan yang merusak dirinya. Jadi persiapkan itu ya. Untuk yang kuliah, untuk yang itu, tenangin. Kamu udah punya bekal, tahu cara meditasi, cara bertanya pada semesta. Tenang. Ya, yang buat gak tenang ini salah satu shadow. Penyesalan. Mungkin penyesalan membuang waktu, mungkin penyesalan menyanyiakan hidup. Gak ada yang sia-sia guys. Semuanya terbuka pada waktunya ya. Tuhan gak pernah salah. Kita yang salah kalau kita mau buru-buru menyalahi waktu. Jodoh aja butuh waktu. Terbaik Tuhan. Kematian kehidupan, ini misi jiwa juga. Untuk orang awaken, salah satu takdirnya itu misi jiwa loh. Ya, misi jiwa, panggilan hati.
Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Dan jangan salah, begitu kamu memutuskan menjadi seorang healer, ada training tambahan, ada ujian tambahan dalam hidup kamu. Ujian itu akan narik darkness, kegelapan, untuk ngetes kamu. Narik light, ngedidik kamu. Bentrok biasanya kepala kalau nggak siap. Tuh, jadi sabar. Pelan-pelan. Tidak semua orang ditakdirkan menjadi healer. Healer itu ada banyak guys. Healer di dunia musik, ya dengan suara musik yang indah. Healer kayak saya, mental health. Healer di fisik, healer di proteksi. Banyak. Coba temukan ya gaya kamu. Banyak kok. Dan itu yang membuat jadinya dunia akan semakin bervibrasi. Karena kalau kamu kemakan sama hasutan darkness waktu ngejalanin misi jiwa, udah pasti gak lama kamu dilepas dari misi itu. Tidak siap, atau mungkin diganti total, atau mungkin sudah tidak bisa masuk situ. Ada pengujinya. Untuk kalau kamu mention diri kamu healer, akan ada tuh ujian tambahan, ada pengujinya, dosen penguji dari semesta. Ya, semua gitu kok. Untuk jadi presiden tuh diuji dulu. Sama apalagi kita punya leluhur Nusantara yang kuat ya. Di situ dulu, dari karakter semua cocok nggak? Gitu. Terus udah gitu, dari sisi ini diuji, sisi kasihnya diuji, sisi ininya diuji, gitu. Tetap ada. Jadi ini sepertinya ada latihan kesabaran. Entah ini untuk misi jiwa atau apapun ya, jodoh ya. Tapi saya narik ini dominannya yang nyari tentang panggilan hidupnya. Aku tahu kamu udah ngerasa siap, tapi kalau belum dibuka sama semesta artinya belum siap. Ya, dan kamu harus lebih belajar sabar, seimbang, nikmati aja dunia. Pada waktunya itu akan kebuka otomatis. Gak perlu susah-susah dicari. Kamu magnetnya, bukan kamu yang ngejar. Ingat apa yang kita kejar akan selalu lari jauh dari kita kan. Ya, that's why become the attractor, bukan the chaser. Alright? Oke, itu. Dan sekarang kita coba masuk ke perkariran ya. Dokter aja kuliahnya lama. Kalau healer yang kayak kita, yang alternatif itu kan kuliah hidupnya yang lama. Kuliah tentang kehidupan. Ya, oke. Exercise, olahraga untuk meningkatkan kemampuan energi dan manifestasi. Kunci manifestasi cepat adalah untuk punya level energi yang tinggi, dan cara termudah untuk meningkatkan mereka adalah dengan olahraga fisik. Pilihlah yang menyenangkan, berarti si aktivitasnya, sehingga kamu menantikan waktu untuk berolahraga, dan itu jadi penghargaan atau kesenangan sendiri ya. Hadang semua pengalihan atau gangguanmu. Tujuan hidupmu dan prioritas lain butuh perhatianmu yang tak terbagi. Ini waktunya kamu mengambil kekuatan dari jadwal dan bekerja, dari jadwal kerja, dengan mematikan alat elektronik dan menghindari orang-orang atau sesuatu yang mengalihkanmu dari apa yang penting. Kamu sudah tahu apa saja gangguan ini, pengalihan ini, dan kamu punya kekuatan untuk menutup semuanya. Menghadang itu ya. Iya, jadi banyak banget distraction di kepala kamu. Dan jangan salah guys, distraction untuk misi jiwa itu hasutannya dari darkness. Rusuh gitu. Harus sekarang. Itu tuh dari darkness. Itu ujian. Sekuat apa kamu untuk bisa nyeimbangin dan dengerin suara dari guides Tuhan. Santai. Ya. Karena semua misi jiwa datang bukan dari keterburu-buruan. Itu baru yang bagus. Bukan dari ketakutan, bukan dari penyesalan. Itu harus datang benar-benar murni dari hati, baru dia langgeng selamanya, dan memang kamu dibutuhkan di bidang tersebut ya. Ini juga bisa jadi kamu terlalu ngambang ke atas, kurang adanya grounding seperti si opsi Tourmaline itu. Grounding ke bumi, kamu lupa, kamu terus ingin ngebut ke atas, terus lagi asik di atas, kamu lupa keseimbangan itu juga duniawi dan spiritual kan. Kedua hal itu. Jadi untuk masuk sepertinya untuk PL1 ini
misi jiwanya punya syarat, kamu harus bisa have fun di dunia, beres kehidupan duniawi kamu, beres kehidupan atas, baru kebuka, gitu. Terus ini olahraga satu-satunya, mungkin salah satu caranya adalah berolahraga. Ya, ini saya gitu ya, rusuh, energinya bener-bener kenceng pengen lari, padahal kalau lari kelewat misinya, kelewat gangnya. Gang misi jiwa terlewat. Harus jalan, harus santai. Excited banget, terima kasih excited seperti itu. Tapi dunia butuh orang yang sabar, lebih banyak orang yang sabar, bukan orang yang terburu-buru lagi. Lagi dinilai ini, cocok gak kamu untuk panggilan itu, lagi dinilai. Jadi dapatkanlah nilai yang bagus ya, dengan harus bersabar, seimbang, nikmati hidup, dengarkan kata hati kamu, dan urus shadow work kamu tentang masa lalu. Kayak spesifik banget ini infonya ya. Oke, kalau nggak nyambung silahkan pilih file 2 aja ya, mudah-mudahan itu lebih umum. Tapi memang di aku banyak banget sih healer ya. Thank you guys sudah memberikan kasih sayang pada orang lain. Yang langgeng ya, jaga kesehatan, jangan keburu-buru. Oke, sekarang coba kita lihat pesannya lagi. Untuk yang kuliah, hati-hati sama pengalihan gangguan luar elektronik, matiin, jangan kebanyakan nge-TikTok, nge-YouTube. Kalau lagi ada ujian, kalau lagi ada ini itu, kamu harus bisa ngendaliin kekuatan negativitas ya. Jangan sampai dia yang ngendaliin kamu, tapi kamu yang punya modal untuk ngendaliin dia. Punya power loh, emperor. Lagi dididik nih jadi emperor dari noises atau bisikan-bisikan, gangguan-gangguan, distraksi luar. Ya, salah satu yang bisa grounding kamu untuk file 1 ini tentunya adalah olahraga. Kenapa? Mungkin karena energi kamu berlebih ya, makanya kamu gak sabar untuk ini, kamu pusing mikir ini, jadi overthinking, energi berlebih. Buang energi itu ke hal positif, yaitu berolahraga. Alright, oke, kita lihat. Pleiadian, double mission, channeling, dan uplifting humanity. Siapa tahu bisa jadi ini. Take a break. Jadinya hidup itu bukan pekerjaan, hidup itu kerja, bukan musim. Jadi turunlah dari treadmill kamu karena kamu terlalu ngebut. Karena aku udah bilang tadi, to become a good light worker, you need to be a good person untuk self love dan juga untuk terus ngasah secara spiritual ya. Coba kita lihat teks 1 deh. Ada double mission, tugasnya bisa macam-macam, gado-gado kayak saya di bidang kamu nanti ya. Get grounded. Napaklah seperti tourmalinnya kuat ini. 4, sensitif banget, highly ya, sensitif, dan terkoneksi dengan alam semesta. Awakening, yang baru awaken, lagi energetic upgrade. Aku tahu rasanya ini saat kita lagi ditingkatin secara energi, wah, tenaga kuat, berlebih malah. Makanya saya bisa buat video tuh dulu malam, paginya kerja, malam. Sampai akhirnya saya sadar gak perlu kayak gitu kali. Gak perlu, malah gak boleh kayak gitu, malah kena sebuah kesialannya gara-gara saya begitu. Oke, so seimbangkan napak di alam. Meditasi sepertinya sangat penting. Bahkan kalau energi kamu terlalu banyak, meditasinya saya sarankan minimal 40 menit ya. Gitu. Ke alam lah, jalan-jalan, habiskan waktu dengan keluarga dan orang yang tersayang. Why? Karena nanti begitu kebuka misi jiwa, bisa jadi sibuk banget. Ini waktunya honeymoon kamu sama orang-orang yang kamu cintai. Pleiadian, bisa jadi sudah ada bakat channeling
dan ini pastinya untuk kemanusiaan ya. Sabar, pasti ada waktunya. Dan lihat ini, di apitnya tuh sama ungu, itu peningkatan spiritual adalah kesabaran. Tapi akan ada misi yang kebuka. Misalnya kayak saya nih ya, healer, secara energi healer, coach, YouTuber, itu kan saya udah bukan double lagi ya, kayak saya tugas banyak banget gitu. Dan di sini ada minimal 2 mungkin ya, si tugas kamu itu. Yes, and you don't need to be YouTuber untuk become a healer. Ya, you don't need to. Ada beberapa orang yang memang ditakdirkan untuk bagus di bidangnya, di lingkungannya. Nah, itu otomatis pasti akan terkenal. Ya, waktu kerja juga selama saya bagus kerjaannya, selama saya tekun di situ, nama saya kesebar gitu, pasti gitu. Ya, ingat niatnya jangan populer dulu. Niatnya be good. Baguslah dalam bidang kamu. Popularitas itu akan melihat kualitas, terutama jika klien kamu orang berkualitas, pasti akan melihat kualitas dari coachnya, kualitas dari healernya, dokternya, presidennya, misalnya gitu, bla bla bla. Tuh, yang berkualitas sevibrasi ketarik ke kamu. Jadi pastikan kamu sekarang membangun kualitas dulu. Ya, sekarang salahnya gini ya, karena mungkin ini era sosmed yang instan ya. Semua orang pengen populer dulu, dan itu aja udah salah. Tujuannya itu yang paling gampang kena mental health, karena you don't need all of that. Di posisi seperti ini tidak lagi membutuhkan itu, terutama kalau semakin spiritual orang ya, akan kelihatan dari cara dia menjaga kualitas, menjaga dirinya, menjaga kontennya. Itu bakal kelihatan guys. Jadi pastikan kamu siap dulu sebelum masuk. Nanti kayaknya sibuk sih guys, jadi sekarang nikmati. Oke, nah untuk percintrongan, changes ya. Coba beli turmalin atau tanam tanaman. Kalau kamu tinggal di apartemen, kamu butuh tanah ya. Pelihara tumbuhan. Sering-sering napak di jalan. Salah, di tanah maksudnya. Di jalan ya napak lah, masa terbang. Kapal, energi pasangan yang sudah pacaran, sudah nikah, sudah TTM, yang no string attached, friends with benefit, the forgiving and learning, memaafkan dan belajar. Begitu kamu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan mengalami lebih banyak cinta di masa ini. Izinkan temanmu membantumu. Mintalah bantuan dan terimalah dukungan dari orang lain. Religious factors. Kehidupan cintamu dipengaruhi dari bawaan religiusmu dan jalur spiritualmu. Iya nih, kayaknya ada miskomunikasi sama pasangan. Kalaupun ada seperti itu, memang pelajarannya mudah-mudahan di April kamu bisa maafin ya. Mudah-mudahan di April kamu bisa membuka lagi siklus baru dengan pasanganmu. Gini loh guys, yang bisa menguatkan orang, yang membuat orang bisa masuk ke intimacy, bukan cuma fisik ya, tapi emosional, yang akan langgeng selamanya nih ya, hubungan ya, adalah hubungan yang jujur, yang vulnerable satu sama lain. Aku pegang rahasiamu, kamu pegang rahasiaku, istilahnya gitu. Kenapa? Karena kalau cuman intimasinya di fisik doang, itu tidak akan selamanya kan, karena fisik bisa ketertarikannya berubah. Tapi kalau misalnya kita ngomong ini tentang intimasi emosional, itu panjang, itu urusannya, itu tidak sebentar pengaruhnya, dan itu tidak akan lekang oleh waktu. Kenapa? Karena yang paling ngerti adalah pasangan kamu. Ini mungkin terjadi seperti ini karena komunikasinya jelek, atau karena tidak jujur satu sama lain ya. Mungkin makanya ada disuruh memaafkan dan belajar.
tidak saling vulnerable, jaim. Itu yang susah. Atau sudah saling menghakimi satu sama lain. Tentunya itu tidak akan terbangun koneksi emosionalnya, intimasinya, keintimannya. Sulit. Dan itulah kenapa pasangan itu memang adalah sahabat terbaik kita, baiknya. Maksudnya dia harus bisa jadi sahabat, harus bisa jadi pasangan. Karena setelah apinya padam, kita butuh persahabatannya. Bukan cuman kelasnya, passionnya, gairahnya. Dan ini memang disatukan untuk menyatukan prinsip-prinsip pola pikir yang berasal dari dua keluarga berbeda ya. Kamu dididik beda, dia dididik beda, makanya pola pikirnya beda. Ini ada waktu di April untuk bisa nyatuin, saling memahami ya. Gitu. Alright, untuk single, we will see for single. Percaya, oke. Situasi ini memanggilmu untuk punya keyakinan. Sudah. Aku sudah mendengus wanita-wanita, pria-pria jomblo lama, bahkan yang belum pernah punya pacar. Oke. Retreat. Ini waktunya terdiskoneksi dari dunia. Retreat ini juga tadi file 2 ya. Mungkin untuk yang single bisa nonton file 2 juga nanti. Meski aku nggak tahu apa di situ nanti. Pay attention to the red flags. Bertandanya menghantuimu. Soulmate. Oke. Ini adalah soulmate. Gue tahu nih. Oke. Aku sudah melihat ada orang panik. Ini file yang panik kan kayaknya ya. Ini orangnya dari tadi gue liat panikan, gak dicinta, gak dihidup, gak dimisi jiwa. Ya ampun guys, tarik nafas ya. Pantesan ngomong gue liat potan di sini. Oke. Trust. Trust, percaya. Situasi ini memanggilmu untuk punya keyakinan. Aku ngerasa gini. Ini udah banyak indikasi pertanda nih tentang perjodohan. Bisa ada yang datang loh guys di April untuk beberapa orang ya. Ini dominan bukan? No, beberapa aja katanya akan ada yang datang. Agak curiga ini soulmate atau tidak, karena masa lalu membayangi ya. Distraction, trauma atau ketakutan yang dulu akan terjadi, yang gak enak terutama. Jatuhnya pertanda jadi seperti bendera merah, padahal itu pertanda mungkin lampu hijau, lu ngiranya merah atau kuning. Jadi kamu berhenti di sini, tes hatinya ya. Kenali dulu dia, kenali dulu, baru lihat. Saya tahu kamu udah jago nih ngelihat toxic mana, enggak mana, orang yang bagus buat masa depan mana, yang hanya untuk jangka pendek mana. I know, kamu pasti udah bisa sampai situ, udah bekal. Terutama untuk orang-orang yang akan ketemu sama soulmate tertentu. Bisa jodoh kamu, bisa, bukan? Tapi emang ini adalah tali takdir yang mempertemukannya. And that's when God is testing. Enggak, bukan. Sorry, bukan. God akan, ngomong apa sih? Kamu akan melihat sudah sejauh mana perkembangan kamu. Slow nggak hadapin orang ini? Panik nggak? Atau kamu masuk ke dalam? Ada pilihan nih. Kamu mau lihat kehadiran dia dalam ketenangan, menikmatinya, atau kamu mau lihat itu sebagai ancaman? Ya, kenapa? Sepertinya ini akan dibawa ke rasa percaya lagi. Ada cinta untukmu. Itu memang semesta tuh banyak ngomong sama saya bahwa ini nih bakal jadi momen penting ya 2022 ini untuk nge-healing luka-luka di cinta. Untuk orang-orang ini akan dikirimkan orang untuk bantu nyembuhin. Memangnya gak bisa sendiri ya semesta. Sekali lagi, kamu butuh orang lain. Kalau terlalu sakti, terlalu hebat,
kamu tidak akan kepikiran nikah. Oh, aku bilang, program aku apa sih yang salah? Aku bilang, nggak ada. Udah aku lihat kan semuanya, luka aku apa, aku tahu traumanya apa, penyebabnya apa, bla bla. Aku udah bedah semuanya. Satu yang diambil puzzle-nya sama semesta. Ya, butuh bantuan dari Tuhan untuk yang itu. Jadi saya udah lepas, nikmati aja dunia. Nah, ini juga sama. Terima aja siapa yang datang, karena sudah pasti punya maksud yang untuk kebaikanmu. Alright, percayalah. Beberapa dari kalian, ini memang orangnya yang kalian nanti kalian butuhkan dan akan bersama kalian selama-lamanya. Oke. We will see. Untuk pesan terakhir reading hari ini, file 1. Apa yang dirimu mau katakan semesta? Selain healer tadi, ada perubahan. Divine Masculine Sun. Oke, satu lagi deh. Hands up, hands up. I love you, mommy. Aduh. The best. Aduh, speechless aing. Sun Moon, keseimbangan. Pesannya pokoknya ini balance aja ya, harmoni. Yang jomblo, yang couple, yang lagi cari misi jiwa, yang lagi cari kesehatan, ini itu, keseimbangan ya, pokoknya itu. Ya, ada gerbang kebuka 11:10. Vibrasinya sama banget guys. Gerbang sudah kebuka ya untuk publik ya. Tinggal tunggu waktu unionnya. Untuk yang jomblo, untuk yang udah couple, tinggal benahi harmoninya. Dan kalian udah makin dewasa, aku tahu, makin berkembang. Aku tahu sebelum kita tahu tentang rahasia Twin Flame Soulmate, hikmah ini itu, pusing 7 keliling. I know. Aku saranin kamu nonton video sebelum ini tentang Twin Flame Soulmate ya. Siapkah kamu menerimanya? Kita cuman harus mikir gini. Sama satu ngomong siap menerimanya itu bukan soal jodoh atau bukan ya yang kita terima, tapi siap gak kamu menerima kebahagiaan, keseimbangan, jawaban, dan lain sebagainya. Jadi tidak semata kita bicaranya soal siap menerima ini itu, cinta, jodoh gitu, si soulmate, si twin flame. Enggak, siapkah kamu menerima kebaikan? Dan saat kamu harus menerima, saat kamu akan menerima kebaikan, artinya apa? Kamu harus siap untuk vulnerable, rapuh pada orang-orang yang kamu percaya, pada semesta. Pantesan kata-kata gengsi itu selalu muncul ya di reading terakhir dan hari ini. Ya, ini penyatuan antara api dan air. Yin yang tadi udah ada temperance di awal nih. Temperance. Double mission. Keseimbangan. Itu tujuannya. Dan akhirnya apa? Kamu bisa nge-healing diri sendiri. Bisa dapat ide-ide dari dalam diri sendiri. Itu guys. So, hopefully ini membantu ya. Seperti ada angin segar untuk para jomblo yang sudah lama menanti. Ada angin segar. Gerbangnya udah kebuka. Ya, ini ada di bawahnya rejuvenation. Nikmati dunia lagi ya, setelah kamu babak belur dengan kebangkitan ini secara mental. Nikmati lagi keindahan. Dan saat kamu bahagia, yang indah-indah juga gampang datangnya. Misi jiwa gampang, jodoh gampang, right? Lepaskan yang tidak harus kamu yang kontrol. Ya, syukur yang kamu punya saat ini, dan fokus pada perkembangan kamu, kebahagiaan kamu. Oke, become the healer of yourself. Itu dulu, baru mikirin orang. Oke, jangan kayak saya mikirin orang dulu sampai dikeprak-keprak. Sekarang saya baru balance ya, because I was needed di 2018. But now I can be myself.
Thank you so much guys for watching. Like, comment, subscribe kalau ini bantu kamu ya. Semangat my light workers friend. Semua orang yang kepanggil di jiwa awaken soul, selamat datang nanti di gerbang mencari misi jiwamu, atau selamat datang di mempertahankannya, mengembangkan dirimu. Love you so much guys, sending you so much love and light. Halo file nomor 2 yang pilih Black Obsidian dan Retreat. Pas satu menarik sekali, ngakak. 24 mountain, gunung. Di sini ada, aku udah ngerasa tentang rejuvenation, santai, dan menaklukkan ketinggian, menaklukkan impian, menaklukkan kegelapan diri. Kita lihat pesan semestanya atau energi umum yang terjadi di April. Aku hari ini duluan buat zodiaknya guys, dan zodiaknya bagus-bagus. Aku seneng deh, ada transisi ya di April ini. Oke, tetap ngebaca kebalik dulu. Knight of Cups. Para jomblo ini suka masuk deh. Ada The Wheel of Fortune, terus ada High Priestess dan Strength. Doanya Two of Cups. Cinta di udara, bulan 4 soalnya ya, 11-11 kan. Beberapa orang kalau lagi bingung tentang misi jiwa, silahkan nonton file 1 ya. Di situ. Dan beberapa orang lagi mencoba membuka rahasia misi jiwa, silahkan nonton file 1, itu detail. Bahkan sangat spesifik. Untuk file 2 ini cinta. Cinta dan juga spiritualitas. Power beberapa orang tentang mengembangkan kekuatan fisik. Yang pertama, ini tapi kenapa dia ngadep situ? Kenapa dia pergi ke sana ya? Ada gerbang untuk banyak orang di file 2, gerbang jodohnya kebuka, tapi rahasia orangnya disimpan sama semesta. Tapi dia ada. File 1 the best, endingnya the best, sampai ketawa. Nah ini juga tentang kekuatan feminine masculine. Yang pasti orang ini adalah orang yang pas buat kamu di batin. Dia adalah orang yang merupakan yang dari yin kamu, yin dari yang kamu. Gak ada yang seklop dia. Dan dia juga bantu kamu untuk ngebuka ya pintu rezeki. Jadi ciri-cirinya sama orang ini, rezeki kamu makin bagus, rezeki kalian berdua makin bagus. The Wheel of Fortune soalnya. Juga kemampuan spiritualnya bagus banget. Knight of Cups. Ya, kalian lebih dekat ke Tuhan, di material juga semakin bagus. Juga ini orangnya kalian berdua romantis. Bisa aja dia tidak romantis di luar kelihatannya ya, tapi sama kamu romantis banget. Kayak Beauty and the Beast lah. Bukan berarti kalian bakal menikahi Beast ya. No, tapi gini, dia kelihatannya punya peran galak gitu, itu gimana gitu di luar, cuman bisa begitu sama kamu. Lucu, jadi gado-gado untuk yang di sini. Ada yang fokusnya di percintaan, ada yang mau menyatakan nih ke sana, ada yang mau menyatakan aku keluar dulu ya kayak dari perspiritualan ini, aku mau fokus mencintai dia. Ke sana sendiri, dadah, good luck. Terus di sini ada keuangan, ada tentang peningkatan spiritual, peningkatan kesehatan, atau jodoh, yin yang. Jadi yang ini perjodohannya nih, aku ngerasa ini udah spiritual connection, udah dewasa, karena sampingnya ini. Kalau ini masih muda nih biasanya, lagi cinta-cintaan nih, ngeceng-ngeceng. Jadi sepertinya kalau ini file yang tepat buat kamu, stay tune. Tapi kan gue norak nih, udah pasti nih ada guides yang norak nih. Oke. Trust your path. Percayalah pada jalanmu meskipun kesana dulu. Kalau kamu tahu kamu didukung, apa yang akan kamu lakukan? Ya. Kenapa gue balik ke sini? Tuh kayak orang jalan semua ya.
Kamu sudah melakukannya. Berhentilah overthinking, kebanyakan mikir, dan hadapilah true north itu tujuanmu, goal. And the last one, council of light. Konsil cahaya. Orkestra semesta, para penolong di alam tak terlihat. Oke. Ini untuk orang yang menyatakan, lakuin aja, jangan mundur, lakuin, kita support kamu. Entah itu untuk perkembangan atau memang itu orang yang tepat buat kamu ya. Ada orang yang jodoh kamu. Terus ini, you are already doing it. Beberapa orang berpikir ini jalan yang tepat gak buat aku. Ya, kamu dituntun kok. Selama kamu menjadi orang yang baik, tidak menyakiti orang lain, kamu peduli pada tubuh kamu, jiwa kamu, dan kamu melakukan meditasi, sholat, misalnya doa, ibadah yang baik, tidak menyakiti orang atau apa, jalan kamu sekarang itu udah benar. Tinggal terusin. Jika itu untuk misi jiwa, untuk karir, untuk sekolah, untuk jurusan apa, lakuin aja. Ya, kalau salah pasti dikasih tahu kok. Ya, ini kekuatan spiritualnya juga bisa connect lebih banyak lagi loh guys sama alam atas. Banyak banget yang mau berpartisipasi. Dan ini bottomnya juga sama pas satu. Bottom juga dia awakening. Berarti kita sudah meninggalkan awakening itulah ya. Tinggal menstabilkan. Dalam proses upgrade lah. Peningkatan, bukan lagi di awal. Beberapa orang baru masuk ini. Ya. Tadi bawahnya, di atas ini Two of Cups ya. Oke, kita letakkan sepertinya cinta akan menjadi hal penting untuk perkariran. Moonlighting. Kamu bisa mulai bekerja di karir impianmu paruh waktu selagi mempertahankan pekerjaan yang membayar tagihanmu. Segera karir impianmu itu akan melesat dan benar-benar mendukungmu. Kalau lagi galau mah ini ya, finansial ya. Memang ada perjuangan dulu. Ingat, sebelum kerja enak, orang harus kerja keras dulu. Orang harus berusaha dulu, mengenali bidangnya, mengasah kemampuannya. Ya. Oke, terus. Several vows of poverty. Sumpah akut tentang kemiskinan. Dear anakku, tidak ada gunanya menderita dan berkorban. Peganglah niat untuk menarik lagi semua sumpah kemiskinan atau penyangkalan yang sudah kamu buat secara sadar tidak sadar di segala masa kehidupan. Begitu kamu melakukannya, semua efek dari sumpah ini akan ditarik dan semua yang terlibat, untuk semua orang yang terlibat. Aku melihat mungkin banyak dari kalian itu pernah marah banget sama keuangan atau sama sebuah karir yang akhirnya buat kalian mentok terus di situ. Coba nanti doa ya untuk narik semua, minta maaf sama semua sumpah aku, marah aku terhadap cinta, terhadap uang, terhadap ini dari segala arah waktu, dimensi, masa kehidupan, kepada siapapun. Tolong maafkan aku semesta, maafkan aku Tuhan, tolong dinetralisir. Karena ada energi nih yang hambat kamu bisa muter ini. Dan sekarang dikasih info ini, berarti kamu lakuin ini, terutama di berapa? Pile 2 ini bagus di... Tunggu ya, aku lagi narik. Oke. Kalau kamu maskulin, lakukan di siang hari, jam 12 siang. Jam 12 siang meditasi bentar, minta maaf. Di tanggal
Kelahiran kamu. Di tanggal kelahiran kamu, minta maaf, lepasin. Yang feminin di tanggal kelahiran kamu, lakukan di malam hari. Jam berapa? Jam 6 sore. Oke, retret. Tarik dulu, masuk ke dalam. Ya, tanggal kelahiran kamu di bulan April ya. Lakuin. Gerbangnya ada yang kebuka untuk itu. Netralisir sumpah-sumpah gak enak itu. Tentang apapun ini bisa, terutama jika ini menyangkut kemiskinan. Biasanya ada yang dendam uang dulu ya. Bisa jadi uang buat keluarganya sibuk di kehidupan masa lalu. Itu tanpa terasa kita menyumpah. Oke. Satu lagi deh. Bountiful nature. Alam. Habiskan waktu di alam untuk membantumu mentransisi itu, mengubah kepada vibrasi tinggi dan mengingatkanmu pada anugerah Tuhan yang tak terbatas. Keluarlah dan nikmati jalan dengan binatang peliharaanmu. Bermeditasilah di bawah pohon, di taman, atau duduk di bawah bintang. Melakukan aktivitas untuk terkoneksi dengan alam luas. Jadi gini, tadi pesannya aku tambahin ya. Di outdoor, bener-bener kamu yang maskulin kena matahari, yang feminin kena bulan, bintang juga. Jadi di outdoor tidak perlu meditasi yang dalam, yang hening, enggak. Ini meditasinya kayak doa ya. Tarik nafas, pakai itu saya, meditasi saya yang law of attraction boleh. Setelahnya tarik sumpah, tarik semua, netralisir. Bagusnya di outdoor, tapi indoor boleh nggak? Boleh kok. Mungkin kalau di rumah ada outdoor ya udah. Berapa durasinya? Ya tergantung kamu. Doanya sepanjang apa. Tapi kalau butuh pembukaan supaya lebih rileks, coba pakai meditasi terakhir saya ya, law of attraction. Alright. Jadi pesan khusus banget buat tribes gue nih pasti. Cinta untuk yang couple. Please jangan banyak nanya lagi di komen ya. Itu aku udah kasih tahu sejelas-jelasnya. Lakuin aja. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Itu pilihan. Bisa dilakukan dengan doa biasa. Tapi aku tadi dapat yang paling efektif, gerbangnya ada di hari kelahiran, tanggal kelahiran kalian. Bukan hari, tanggal kelahiran. Tanggal. Misalnya tanggal 12, bukan harinya ya. Bukan Jumat, bukan tanggal. Oke, mudah-mudahan jelas. Pantesan masih ada yang nanya guys kalian. Oke, terlihat. Untuk couple, energi apa? Reconciliation, balikan, rekonsiliasi seseorang dari masa lalu kembali ke hidupmu. Kodependensi, ketergantungan mempengaruhi kehidupan cintamu. Worth waiting for, layak buat dinanti. Divine timing. Si Wheel of Fortune juga siklus baru ya. Wheel of Fortune, divine timing. Waktu terbaik Tuhan sedang bekerja di kehidupan cintamu. Iya, coba loa ya, lakuin loa saya. Tadi saya dapat dikasih thumbnail saya di kepala. Coba lakuin itu, terus tarik sumpah kamu. Itu hari terkuat untuk vibrasi kamu, jiwa kamu. Di tanggal kelahiran, kalau bisa di open space atau di outdoor, pakai meditasi saya yang loa, dream life ya, atau kamu coba pakai meditasi musik aja yang tenang, baru doa, ambil semua sumpah yang ngeganggu kehidupan cinta, ngeganggu kehidupan karir, bla 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 bla, sebutin, minta dinetralisir, oke? Jadi untuk yang couple, rekonsiliasi. Bisa aja nih habis berantem nih, atau habis dari luar kota ya. Tapi intinya apa? Itu belajar untuk mengatasi ketergantungan kamu sama pasangan. Jadi setiap kali dia pulang atau kamu pulang atau kalian balikan, itu kayak nambah kekuatan cinta. Jadi ini ada penyesuaian. Aku merasa ada penyesuaian, dan kamu diminta berdua untuk tetap optimis tentang masa depan hubungan ini. Berpikiranlah positif dan yakinlah
maka itu akan membawamu pada romansa. Beberapa orang rindu romansanya ya, pengen memperbaiki rekonsiliasi tentang romansa. Dan sepertinya kamu bakal dapet caranya di April, atau pasanganmu tiba-tiba jadi romantis banget. Karena apa? Semua orang butuh proses masing-masing kan. Ada waktunya romansa itu akan kembali. Oke. Dan April sepertinya dimulai kembali masa-masa kayak pacaran lagi. Yang udah nikah, yang udah pacaran ya lebih romantis lagi. Atau kalian yang couple ya, untuk bisa bicara hati ke hati dan memperbaiki sesuatu yang pernah ada slack gitu. Oke. Sekarang kita berat ya, gara-gara itu sih kalian tuh yang ngomong. Sebentar. Oke. Untuk yang single, berat saudara-saudara. Tadi gue baca tentang ini nih, gile langsung. Tutup. Oke. Single, we will see. Religious factors. Aduh, bisa nggak usah datang? Bisa nggak kita nikah sama yang sama aja biar gampang? Sebel. Terus apa lagi? Heart to heart conversations. Give your relationship a chance. Ini ada aduh, romantic feelings. Banyak tentang rekonsiliasi ya, banyak tentang balikan, perbaiki. Bawahnya romantic feelings. Iya, Two of Cups agak kuat energinya. Di tengah-tengah memutus semua tadi karma itu, aku ngerasa untuk yang single ini memang kemungkinan besar ada yang datang dari masa lalu, menyatukan lagi, bicara hati ke hati, dan kamu memberikan kesempatannya. Mungkin ini mantan, mungkin ini kecengan, mungkin ini orang yang pernah marah. Bisa, untuk beberapa orang aku ngerasa ini bukan tentang asmara, ini tentang pertemanan atau persaudaraan yang sempat putus. Untuk beberapa orang ini memang kebanyakan tentang cinta. Jadi bisa aja bukan fisiknya yang datang, bisa aja kamu memproses ulang sampai akhirnya kamu bisa maafin dan punya harapan baik pada cinta. Beberapa memang ada orang secara fisik datang untuk minta maaf, untuk ngobrol, atau kamu yang akan datang ke orang tersebut untuk bicara. Ya, ya nyampur sih, ini bisa jadi feminin atau maskulin yang maju, membuka pembicaraan, dan ada gerbang kebuka untuk banyak yang jadi, banyak yang jadian, banyak yang bisa menetralisir masalah dulu. Bisa secara personal, atau ini emang literally ada orangnya ya, tidak harus ada orang secara fisik. Tapi banyak kan ini kayaknya ada nih secara fisik yang balik. Setidaknya dia memunculkan harapan tentang cinta lagi. Oke, good luck single. Nah, pesan terakhir dari semesta ya. Aneh, gila, pantesan disuruh zodiak dulu tadi. Gue sesek sumpah hampir di file itu. Tapi good news ya, sampai tanggal 4, ayo kita bareng-bareng nanti lakuin. Tanggal 4. Pesan dari semesta yang terakhir untuk reading April di file 2. Ada 2 ya, rebirth. 3 ternyata, sorry, dari rebirth, mengulang lagi, kelahiran baru, siklus baru. Ini juga seperti hubungan diperbaiki, sacred healing. Dikembalikan orang ini. Untuk yang single, itu bukan berarti dia jodoh ya, tapi bisa berarti kalian akan healing bareng. Dia orang yang dibutuhkan untuk healing kamu, kamu pun orang yang dibutuhkan untuk dia dipertemukan. Beberapa memang itu orangnya, jodohnya, jadi usahain aja. Terus untuk beberapa orang ya, itu secret healingnya tadi, kuncinya ada di tips saya tadi. Terus ini ada cleansing, pembersihan ya,
membersihkan sampah-sampah masa lalu, membersihkan trauma, ketakutan. Secara energi juga kan tadi kita udah dapat tipsnya ya, ngebersihin itu, ngeluarin nih throat chakra yang mungkin sudah menyesakkan diri ya, karena gue susuk tadi udah nyesakin, nah sekarang udah enggak. Kalau udah diomongin, yang menyesakkan diri itu harus diungkapin, karena lama-lama ke kesehatan guys jatuhnya. Bisa ada gangguan throat chakra di leher, di dada, jantung, lambung. Kalau ini nggak keluar, beberapa nyampe ke bawah, tulang ekor, hati-hati, pokoknya ungkapin ya, karena lebih baik kita nurunin ego daripada kita kebunuh sendiri karena ego ya. Nah, jadi ini penting banget April buat file 2, kelahiran baru, healing yang agung ya, healing yang murni, cleansing, pembersihan besar-besaran. Ya, kita sama-sama doain ya. Di hari tersebut, good luck guys, melakukan penetralan energi, penarikan kembali karma-karma kamu, sumpah-sumpah kamu, good luck. Jangan lupa nanti masuk ke sesi zodiak ya. Share ini, komen, like, subscribe. Mudah-mudahan bisa bantu kamu. Karena sepertinya ini sangat spesifik untuk tribes aku. Kalau orang umum kali apa sih yang lu omongin? Mohon maaf, kita cuma dapat pesanan dari leluhur ya, bukan dari luar. Terima kasih loh guys. Thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo guys, kita masuk ke sesi zodiaknya untuk bulan April 2022. Kita mulai dari Aries dulu ya, baru ke yang lain. Lihat aja timestamps-nya. Oke, Sun Moon Rising di Western Astrology atau Vedic Rising-nya. Aries, April 2022, what will happen? Atau ada saran buat para Aries? The Page of Cups. Ada King of Cups. The Seven of Pentacles. Aries, good news nih kalau ini mengenai yang menyatakan cinta. Mungkin akan ada kabar dari dia, atau untuk kamu yang siap menyatakan cinta, orangnya juga udah siap nih untuk membuka energinya supaya kamu bisa bebas ngomong. Kesabaran kamu pokoknya akan berbuah. Untuk yang lain, aku ngelihat hubungan yang baik antara kamu dengan pasangan atau kamu dengan anak-anak kamu. Kesabaran kamu selama ini untuk mendidik dia akhirnya menjadikan anak-anak kamu orang yang sangat bisa dibilang soleha atau soleh, pokoknya jadi anak-anak baik. Dan hubungan, komunikasi, kasih sayang kalian di bulan April ini akan sangat kuat. Intinya dua-duanya sudah saling memahami. Untuk yang single maju, kayaknya banyak sekali kamu akan masuk ke emosi kamu, mengakui apa yang terjadi di dalam, dan orang yang siap akan maju, atau kamu sudah siap maju ke orang yang kamu suka. Beberapa orang untuk soal karir, kalian akan santai ngejalaninnya. Kalian tahu kalian sedang menanam bibit yang suatu hari akan berbuah. Dan untuk beberapa Aries, ya, ada buah yang akan kamu petik di bulan April. So itu buat Aries. Thank you, like, comment, subscribe ya. Halo Taurus, kita lihat April 2022. Energi utamamu. Ada Death, ada Two of Wands, ada King of Wands. Bawahnya The Fool. Yang lagi mau sehat, bugar, ada perubahan besar, dan kamu bisa mencapai body impian kamu, atau sedang pelan-pelan melangkah ke sana. Pokoknya ada perubahan yang kamu bisa lihat sendiri dari fisik kamu. Untuk beberapa yang lagi fokus di energi, kamu akan dapat mungkin kebangkitan supranatural ya. Jadi lebih sensitif, tapi kamu udah kuat, karena setiap
Setiap pertumbuhan itu harus didukung sama kesiapan kita. Dan di sini aku lihat mungkin itu kayak targetnya jauh, tapi ada hasil di bulan April yang mulai kamu rasakan. Kalau ini soal karya, iya, di karir oke, di sekolah, kuliah oke, terus di bisnis keuangan juga akan mulai ada hasil, karena kamunya udah berubah. Entah perubahan apa yang kamu lakukan, tapi itu sangat mendukung posisi kamu yang akan mulai stabil di bulan April ke depannya. Cita-cita kamu, goal kamu tekuni, kamu jalanin, dan kamu makin mendekat ke sana. Meskipun beberapa orang belum akan melihat hasilnya, tapi kamu akan mulai melihat perubahanmu. Itu buat Taurus. Jadi kesabaran, ketekunan, konsistensi, semangat, itu harus tetap kamu jaga ya. So, itu buat Taurus. Thank you ya. Gemini sekarang. Halo Gemini, April 2022. Ulang ya. The Empress, the Tower, Ace of Wands. Gemini. Wah. Bawahnya Page of Wands. April ya. Untuk para Gemini feminine, aura kamu luar biasa. Ada perubahan drastis yang orang lihat dari kamu. Kamu seksi, cantik, bersinar, dan orang yang udah lama gak ketemu kamu kaget liatnya. Oh my god, kamu kok makin cakep sih gitu. Oh my god, kamu berubah banget ya, lebih segar sekarang. Mungkin kamu akan dapat banyak pujian. Untuk yang feminin, kamu kelihatan maksimal. Auranya, energinya, fisiknya. Untuk yang maskulin, kamu kelihatan makin sehat. Atau kamu sedang berusaha mewujudkan itu, dan ada titik cerah di bulan April. Kalian bisa merubah. Mereka tidak tahu kerja keras kamu di belakang untuk merubah itu, atau mempertahankan aura itu ya, energi itu ya. Bisa jadi ini soal karir, bisa jadi penampilan, bisa jadi soal kreativitas. Jadi kayak ide-ide makin banyak, tubuh juga makin cakep, cantik, kesehatan makin baik. Pokoknya ini ada kerja keras di balik layar yang kayak orang lihat ya. Kamu umpetin, tidak kelihatan juga, tapi hasilnya bisa dilihat orang, dan kamu pun puas. Ya, akan jadi bulan yang sangat bergairah untuk kamu, dan makin semangat untuk mencapai goal-goal kamu. Oke Gemini, good luck, thank you, like, comment, subscribe ya. Halo Cancer, April 2022. Ten of Pentacles, Two of Wands, Death. Bawahnya kita lihat apa? Emperor. Keren banget Cancer. Impian kamu semakin jelas, semakin terarah. Yang biasanya kamu pandang jauh, kamu jadi tahu ini goal aku. Dan kamu juga mulai merancang strategi untuk dapetin itu. Ten of Pentacles berarti kayak cukup perfeksionis nih Cancer-Cancer yang masuk ke reading aku bulan April. Kamu pengen punya pasangan luar biasa, pengen punya perkembangan diri luar biasa, karir luar biasa, kestabilan luar dalam, spiritual, membahagiakan keluarga, punya keturunan baik. Cita-cita kamu tinggi banget, dan aku lihat kamu tahu apa yang harus kamu rubah untuk siap menjadi emperor atau empress ya kalau kalian feminin, supaya bisa kamu mempersiapkan diri mencapai Ten of Pentacles kamu. Dan saya lihat dari goal yang jauh,
Tuhan akan bawa strateginya, tinggal kamu terima atau tidak. Dan ini harus ada pergerakan, niat yang baik, niat yang kuat, sehingga apa, tidak goyah. Karena untuk menjadi orang ini bukan perkara mudah ya. Jadi jangan terlalu keras sama diri kamu, nikmati dan juga bahagiakan hati kamu. Saya dapat pesan, kamu isi dulu si Ten of Pentacles-nya dengan sesuatu yang step by step, tidak bisa langsung semuanya. Jadi kayak mau dapat rumah dulu ya berarti cari kerjaan dulu, mau dapat keluarga harmonis ya cari pasangan dulu, atau cari cara untuk bisa punya relationship yang sehat, belajar dulu di situ ya. Goalnya banyak, pelan-pelan jalannya, tapi jangan kelamaan, karena ada beberapa hal yang memang kamu ditakdirkan untuk punya sekarang, tinggal kamu mau cepet atau nanti aja ditunda ya. Tapi di sini saya lihat kamu udah tahu apa yang kamu mau, so get your dream ya Cancer. Thank you, like, comment, subscribe. Leo, untuk April 2022. Halo. Days of Wands. Ada Seven of Wands. Ada Strength. Banyak yang lagi fokus di fisik ya. Ada Page of Pentacles. Leo, karir, tubuh impian, kesehatan impian. Kamu ini benar-benar bekerja keras di balik layar. Ini mirip energi apa ya tadi ya? Gemini kayaknya, apa Taurus gitu. Pokoknya dia nggak kelihatan lagi bekerja keras. Orang cuma lihat hasilnya, wow, kamu berubah banget, wow, kamu beda. Dan kamu puas sama hasilnya. Karena kelihatannya kalau yang laki-laki ya, ini semakin six pack. Yang perempuan semakin seksi, semakin berisi di tempat-tempat yang pas. Lalu kamu juga menikmati banget prosesnya, walaupun pelan-pelan tapi pasti kamu ngelakuinnya. Kemungkinan beberapa orang udah bertahun-tahun konsisten, dan kamu mulai ngelihat hasil besarnya itu di tahun ini, terutama dari April ke depan. Mungkin kan untuk ngegedein lengan itu kan butuh waktu ya, untuk ngegedein bokong butuh waktu. Nah kamu dapat itu. Kalau ini menyangkut kerjaan dan karya, kamu pun sudah mulai bisa dapat profitnya. Usaha kamu, kerjaan kamu udah stabil fondasinya. Tinggal kamu tekunin dan kamu tingkatin. Ya, dari April nanti ke depannya fondasinya set up. Karena kamu udah ambil jalur kerasnya, jalur usaha kerasnya. Sekarang tinggal menikmati jalannya pelan-pelan. Jangan terlalu keras lagi sama diri kamu ya. Kan kita bekerja keras untuk bisa menikmati. So, have fun untuk Leo. Thank you, like, comment, subscribe guys. Halo. Oke, halo Virgo. Kita lihat April 2022 ya, energi utamamu. The Six of Cups. Ada Judgment. Ada Eight of Swords. Bottomnya Temperance. Virgo berdamai banget nih sama cinta-cinta masa lalu, sama kejadian masa kecil, sama luka-luka inner child. Komunikasi kamu terjebak ya, jadi kamu ingin mengungkapkan sesuatu atau pengen ngomong sesuatu tapi masih tercekal di tenggorokan. Cuman apa, kalau kamu belum mampu untuk misalnya maju ke masa lalu, cinta pertama kamu, apapun itu, kamu coba akui dulu sama diri sendiri. Untuk Virgo ini ada bagian spiritual awakening yang cukup penting di bulan April, terutama tentang kejujuran hati. Karena apa? Akan ada keseimbangan yin yang di dalam diri kamu. Sisi maskulin kamu sehat, sisi feminin kamu juga sehat. Dan ini bisa dicapai dengan memaafkan sesuatu di masa lalu, menetralisir energi dan tekanan masa lalu,
baru bisa membuka hidup yang jauh lebih seimbang. Ya, bagian awakening ini mungkin akan cukup berat awalnya, tapi setelah kamu berhasil menetralisirnya, melepaskannya, mengikhlaskannya, hidup akan jauh lebih indah lagi. Ya, Virgo, good luck. Kamu sedang benar-benar dipepet sama leluhur, spirit guides, angels, dan siapapun yang kamu percaya dalam konsep kepercayaan kamu ya, sebagai Tuhan. Ya, good luck for you, karena ini akan jadi awal baru dari keseimbangan batin kamu yang akan bawa keseimbangan dalam hidup kamu. Alright, thank you Virgo. Like, comment, subscribe. Halo Libra, April 2022. The Hangman, Nine of Pentacles, The Magician, bottom of the deck ya, The Devil. Libra, makin kuat nih ngendaliin pikiran-pikiran buruk dari dalam diri, godaan-godaan syaitan, godaan-godaan luar yang mungkin biasanya kamu terseret ke sana. Di bulan April, kamu tuh pengen banget seimbang, Nine of Pentacles, dengan merubah pola pandang tertentu yang mungkin cukup kaku, cukup salah, meleset dari tujuan kamu benerin. Kenapa? Kamu pengen murni banget nih mewujudkan impian kamu. Tapi memang kamu sadar ada beberapa hal di dalam diri kamu yang mungkin suka sabotase goal kamu itu. At least sekarang kamu udah sadar di mana titiknya dan apa kamu punya kekuatan untuk naklukin the dark side in you, atau kegelapan di dalam dirimu. Ya, nyadarin aja susah loh, orang nyadarin shadow sides-nya susah, tapi kamu akan bisa lihat, dan itu yang membawa kamu kekuatan manifestasi yang lebih murni lagi. Tidak ada negativitas gitu yang kamu tarik. Murni ini untuk buat kamu stabil secara finansial, secara kesehatan, secara mental, secara hubungan kamu sehatin. Di sini juga ada beberapa orang yang karyanya akan sangat disukai sama orang. Terus dari The Devil ini juga banyak yang naksir diam-diam. Dan di sini kamu harus bisa pilih yang terbaik, yang niatnya bukan cuman mungkin jangka pendek ya, tapi ini juga yang tulus untuk jangka panjang. Ada beberapa orang diselipkan di sini sebagai ujian kamu memilih orang yang tepat. Tapi dengan ini makanya kamu harus merubah pola pandang supaya dapat narik orang yang terbaik. Nah, kalau kamu berpikir kenapa yang aku tarik orang yang begitu-begitu juga ya, karena ada sesuatu yang harus kamu rubah dulu di pola pikir kamu, sehingga yang ketarik juga bisa jadi hal yang baik, orang yang baik. Di balik semua godaan itu ada yang terbaik buat kamu. Good luck ya untuk Libra, semoga kamu bisa melihat dengan kepala jernih apa yang terbaik, siapa yang terbaik. Thank you Libra, like, comment, subscribe ya. Halo Scorpio, kita lihat energi kamu di April 2021 ya. The Eight of Pentacles, The Ace of Wands, rajin ya dia. The Demon, bottomnya Four of Wands. Kerja keras kamu ini suka banget disabotase sama diri sendiri. Tapi apa? Ini kamu akan nguatin kekuatan niat, dan kalau ini menyangkut cinta ya, mau move on atau mau lebih harmonis hubungannya, ini harus kamu mulai dengan bekerja tekun untuk ngatasin apa yang buat kamu takut, untuk mencintai, dicintai, untuk ngecengin orang, untuk sukses. Apa yang buat kamu takut? Karena apa? Ada kestabilan yang bisa kamu dapat ini.
kalau kamu bisa ngelihat apa sih yang buat kamu takut. Ini bisa jadi kestabilan dalam diri ya, mental health, yang bisa kamu raih dengan menyadari penyebab-penyebab dari ketakutan kamu. Ngebedah itu, dan memang itu butuh kerja keras yang detail untuk nge-breakdown apa saja hambatan kita. Tapi setelah kamu bisa menaklukkan ini, kamu akan bisa dapat kestabilan luar dalam. Ya, karena pada komunikasi ini luar biasa. Scorpio, hati-hati ya. Pokoknya komunikasinya harus pelan-pelan. Intinya karena kalau kita udah stabil di dalam, kita memancarkan aura yang stabil keluar, dan itu akan membuat hidup juga jadi stabil. Dimulai dari dalam, semua perubahan itu baru bisa keluar. Nah, di bulan April ada kesempatan untuk melihat lapisan-lapisan yang selama ini buat kamu selalu maju mundur dalam sesuatu, terutama dalam kestabilan mental. Good luck ya buat Scorpio. Thank you, like, comment, subscribe. Halo Sagittarius, April 2022. Queen of Cups, Strength, Knight of Wands, Cica, Bottom, Ace of Swords. Mantap Sagittarius, terutama kalau kamu Merkurinya Sagittarius kayak gue. Kita akan dapat kekuatan pikiran. Karena apa? Kita udah tahu apa yang buat kita happy, apa yang gak buat kita happy. Terus apa yang buat kita bergairah dalam hidup, apa yang buat loyo. Pokoknya kita udah pilah nih apapun yang nyangkut di pikiran dan kita proses. Intinya pola pikir ini bisa stabil saat emosinya sudah stabil, atau keseimbangan pikiran itu bisa buat situasi emosional juga stabil. Di sini saya ngelihat kamu balikin kekuatan itu di otak kamu. Kamu tidak dikendalikan oleh hal-hal negatif, kamu bisa ngendaliin. Kuat lagi ini. Kamu ngendaliin ya pakai hati. Aku nggak suka mikir kayak gitu. Itu buat aku sedih. Terus satu lagi, gimana caranya supaya aku nggak mikir negatif terus? Kamu tuh udah dapat rumusnya, dapat ketegasan, dapat kekuatan. Dan apa? Aku lihat kamu milih untuk ngelakuin sesuatu, mikirin sesuatu yang hanya akan buat kamu berkembang, bahagia, jadi orang yang lebih tenang, lebih baik, lebih puas dalam kehidupan, tidak sebaliknya. Dan itu adalah kekuatan warrior kamu, kesatria kamu untuk mengatasi dan menerabas sisi negatif di pikiran-pikiran. Wah, keren Sagittarius. So, happy traveling ke keindahan dunia ya. Thank you Sagittarius, like, comment, subscribe ya. Halo Capricorn, kita lihat April 2022. Bolak-balik dia. Ini sama Ace of Wands bolak-balik. Strength, Power, Ten of Swords, Akhir, Queen of Swords. Bottomnya Eight of Cups. Capricorn, kamu akan kuat mengakhiri sebuah siklus yang selalu buat mental kamu keganggu. Kamu akan bisa jadi Queen of Swords. Stop, gak usah mikirin kayak gini. Stop, aku gak mau ngurusin ini. Stop, begini. Kamu tegas banget sama diri kamu. Dan itu aku lihat latihannya lumayan lama ya. Latihannya harus sampai babak belur mentalnya. Tapi setelah itu di April kamu akan dapat power kamu, dan kamu bisa ninggalin hal-hal yang buat emosi kamu keganggu, buat mental kamu, tidur kamu, hidup kamu kerasa loyo, kerasa gak mood. Pokoknya kamu tegas, kamu tidak mau terganggu, kamu mau seimbang. Itu tujuan kamu, dan kamu akan dapat kekuatan itu. Kamu akan dapat gimana pun caranya, formula itu akan aku pegang seumur hidup gitu.
Jadi tidak lagi pikiran-pikiran buruk ngeganggu kamu. Kamu yang ngurung dia. Ya, dia di bawah kendali kamu. Tidak lagi dia yang ngendaliin kamu. Akhirnya kamu bisa lihat kamu lebih stabil, lebih enak, lebih nyaman menjalani kehidupan tanpa lagi ada sesuatu berat yang mengganjal ya. So, Capricorn, good luck. Handle your thoughts ya. This is my progress in January. Good luck with you. Halo Aquarius, April 2022. Energi utamanya The Five of Swords, The Star as Aquarius ini. Ten of Pentacles, The High Priestess. Kegalauan kamu selama ini, keraguan kamu mungkin untuk mencapai ini. Kamu tidak lagi bertanya-tanya. Kamu akan mencoba, ini adalah pikiran antara kemenangan harapan dengan ketakutan. Dan aku lihat kamu menangnya di harapannya. Harapan tinggi, besar, indah, yang dulu kelihatan jauh dan mustahil. Kamu bilang sama diri kamu, bisa. Rahasia Tuhan aku dikasih atau tidak, yang pasti aku bisa percaya, aku layak. Ya, bermimpilah ke bintang, jatuh-jatuh di bulan, gitu kan. Dan situ ada keikhlasan, kamu bisa naklukin pikiran negatif, kamu bisa maju ke tujuan kamu, pelan-pelan melangkah, dan juga di sini ada mempercayai intuisi di mana akan dipandu mencapai itu, atau kamu tahu kalau misalnya itu bukan sesuatu yang ditakdirkan Tuhan, kamu akan selalu dapat yang lebih baik. Tuh, ada rasa ikhlas yang buat kamu juga jadi berani bermimpi dan mengikhlaskan hasilnya pada Yang Kuasa. Tapi sepertinya ada kebangkitan harapan untuk para Aquarius. So good luck Aquarius, like, comment, subscribe ya. Thank you. Halo Pisces. Belum. udah The World, Ten of Pentacles, The High Priestess. Priestess keren. Bawahnya The Seven of Cups. Beberapa orang, aku kebagi energinya nih. Beberapa orang kayak aku progresnya. Western astrology kamu udah nggak lagi kuat. Kamu udah lebih ke Vedic sekarang, di rising. Dan kalau ini rising kamu sama-sama aku di Vedic, Pisces ini kuat ya buat kamu. Yang lain ini ada beberapa pilihan. Tumben aku, tadi nggak ada yang kayak gini. Pisces. Keinginan untuk merasa aman di luar, dari zona nyaman kamu. Kamu lagi mulai mencari cara, gimana caranya biar berani. Mungkin bermimpi, mungkin ke outdoor, keluar rumah. Berani untuk mimpi besar lagi, mempercayai intuisi, dan memilih yang terbaik. Karena intuisi kamu akan memandu dari berbagai pilihan, yang mana yang terbaik buat kamu. Tuh. Yang kedua, ini orang yang biasanya ngurung diri di zona nyaman, akhirnya bisa berani, karena dia udah tahu siapa teman yang bisa diajak aman, siapa yang tidak. Siapa yang bagus, apa yang enggak. Lokasi mana yang bisa dikunjungi, mana yang tidak. Dan yang lain aku ngerasa dari berbagai pilihan untuk mencapai impian, kamu akan mulai memilih mulai dari April. Ini dulu yang mau aku penuhin. Cinta dulu uang dulu Tapi beberapa orang kayaknya akan fokus di cinta nih. Karena mungkin ada beberapa orang yang datang ya. Atau kamu harus netepin orang seperti apa yang kamu butuhkan. Untuk jangka panjang kah atau jangka pendek kah? Banyak banget nih, aku ngerasa pecah banget energinya di sini. So, aku dapet itu ya. Tapi apa?
Di sini bisa ada pilihan-pilihan yang muncul di dalam hati sendiri yang akan kamu tentukan lewat intuisi. Yang pasti itu akan ngebawa kamu lebih dekat dengan dunia impian kamu. Karena banyak dari kamu, Pisces, di bulan April, tribes aku ini akan mengakhiri sebuah siklus yang menghambat maju ke impiannya. Dan Tuhan akan kasih beberapa choices, pilihan, yang mana nih? Yang paling kamu suka untuk maju ke impian besar kamu. Itu. So, untuk Pisces, good luck ya. Banyak meditasi, banyak main di alam, banyak habiskan waktu dengan keluarga dan sahabat. Karena apa? Kamu butuh energi kasih di sekitar kamu. Supaya yang kamu pilih juga pasti yang akan mengasihi kamu ya. So, itu dia reading bulanannya. Pisces, like, comment, subscribe. Untuk yang nonton sampai akhir, thank you so much ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe guys. Like, comment, subscribe. Share ke teman-teman kamu. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love, Re and light. Bye.